Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua santri-santri kelas 8 dari 8A sampai 8G. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran IPS. Sebagaimana biasa, disiapkan bukunya atau LKS-nya. Untuk kesempatan sekarang dibuka halaman 39 ya. Sebelumnya agar lebih barokahnya kita awali dengan berdoa, bacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya. Langsung saja kalian persiapkan di halaman 39. Kita melanjutkan masih materi yang kemarin ya, yaitu tentang pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Saya ulas sekilas. Kemarin kita sudah mempelajari mengenal negara-negara di Asia Tenggara ya, dan negara-negara anggota ASEAN ya. Ada 11 negara di Asia Tenggara kita sudah pelajari satu persatu. Selanjutnya kita sudah mempelajari sejarah terbentuknya ASEAN ya, latar belakang terbentuknya bagaimana, terus tujuannya apa, interaksinya, kerjasama di negara-negara ASEAN bagaimana. Dan kemarin kita sudah melanjutkan sampai pengaruhnya ya, pengaruh perubahan dan interaksi antara negara-negara di ASEAN, negara-negara anggota ASEAN. Kita kemarin baru di faktor alam, yaitu faktor iklim, pengaruh iklim, pengaruh geologi, dan ketersediaan sumber daya alam. Kemarin itu sudah kita pelajari ya. Jadi perubahan atau pengaruh dengan adanya kerjasama di negara-negara anggota ASEAN ini, faktor alam itu ada faktor iklim, geologi, dan ketersediaan sumber daya alam. Itu yang pertama ya. Kita lanjutkan yang selanjutnya, yaitu pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap perubahan ruang. Ya, di bukunya bisa kalian lihat di halaman 39. Langsung saya ambil poinnya aja ya. Kalian bisa baca di bukunya, dibaca lebih lengkap. Saya hanya misalkan poin-poinnya saja. Teknologi ya, sekarang ini kan zaman perkembangan teknologi ya. Nah, yang lebih fokus di sini dibahas ada teknologi transportasi dan teknologi komunikasi ya. Teknologi transportasi dan teknologi komunikasi ya. Ini yang sekarang berkembang ya. Teknologi transportasi sekarang sudah ada alat-alat transportasi yang lebih canggih. Ada kereta api cepat, ada monorail, ada speedboat, pesawat juga sekarang sudah berkembang, berbagai macam teknologi transportasi. Nah, kaitannya dengan pengaruh adanya kerjasama negara-negara ASEAN apa ya? Dengan berkembangnya teknologi transportasi, maka ini sangat membutuhkan adanya kerjasama antara negara-negara di Asia Tenggara ya. Karena ini kan saling berdekatan ya. Ketika teknologi transportasi ini kan membutuhkan ada penunjang ya, misalnya ada terminal, ada bandara, ada dermaga, pelabuhan ya. Nah, ini antara satu negara dengan yang lain, ini kan antara negara-negara ASEAN kan berdekatan, berarti saling membutuhkan ya, saling membutuhkan, sehingga ini semakin adanya kerjasama, nah, maka ini semakin membantu ya. Dengan adanya ASEAN ini, maka perkembangan teknologi transportasi lebih tertata, lebih baik ya, karena ada komunikasi antara negara-negara anggota ASEAN. Itu yang pertama. Yang kedua, teknologi komunikasi ya. Nah, ini sekarang sebagaimana
kalian juga mengalami ya, bahwa teknologi komunikasi ini berkembang sangat cepat. Dulu belum ada smartphone, ya, adanya telepon duduk, ya, telepon kabel, berkembang ada HP, berkembang lagi sekarang sudah ada smartphone yang fitur-fiturnya sudah semakin canggih, ya. Bisa video call, bisa ada aplikasi macam-macam. Ini teknologi komunikasi semakin berkembang. Nah, dengan perkembangan teknologi komunikasi tentunya ada dampak perkembangannya juga banyak sekali. Ya. Nah, makanya ini perlu perkembangannya itu harus disesuaikan dengan kondisi zaman. Maka dengan adanya kerjasama antara negara-negara ASEAN ini juga bisa untuk mempercepat komunikasi, ya, perdagangan, hubungan antar satu negara dengan yang lain, misalnya untuk baik perekonomian, perpolitikan ini bisa lebih mudah karena adanya teknologi komunikasi. Nah, dampaknya atau akibatnya perkembangan teknologi komunikasi dan teknologi transportasi ya di bidang sosial, misalnya bertambah jumlah penduduk dalam waktu yang singkat, kebutuhan transportasi massal semakin tinggi ya, untuk menghindari kemacetan ya, karena kalau semuanya melalui darat terjadi macet, maka ada monorail yang lewat atas, ada kereta api bawah tanah, kereta api cepat dan sebagainya. Nah, ini untuk salah satunya untuk menghindari kemacetan. Nah, dari segi dampak dari segi ekonomi, bertambahnya pendapatan negara dari pajak, pendapatan dari sewa tempat tinggal akibat munculnya pusat-pusat aktivitas masyarakat, itu perbelanjaan, wisata, tempat tinggal dan lain sebagainya. Nah, ini juga terkait dengan negara-negara di Asia Tenggara. Yang ketiga, pengaruhnya atau dampaknya pada budaya ya, terjadi akulturasi budaya, percampuran budaya ya, karena teknologi transportasi yang sangat mudah sehingga memudahkan orang-orang dari budaya yang lain, dari daerah yang lain masuk ke negara yang lain. Teknologi komunikasi juga gitu ya, mudah untuk mentransfer budayaan yang lain. Kita bisa melihat budaya orang, makanya dengan melihat atau mendengar langsung budaya-budaya negara itu akan mempengaruhi ya, sehingga terjadi akulturasi budaya. Yang keempat, keamanan ya. Gangguan kondisi keamanan suatu negara semakin rentan. Nah, ketika teknologi semakin canggih, akhirnya orang untuk berbuat kejahatan juga semakin mudah kan gitu ya. Nah, makanya juga ada alat security yang lebih canggih lagi, mestinya seperti itu. Nah, makanya perlu ada kerjasama antara negara-negara di Asia Tenggara ini untuk meningkatkan keamanan di masing-masing negara. Selanjutnya, pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Nah, tadi kaitannya dengan teknologi karena pengaruhnya pada ekonomi ya. Nah, dengan adanya kerjasama ASEAN ini, negara-negara anggota ASEAN membentuk MEAN ya, masyarakat ekonomi ASEAN. Jadi kalau di Eropa ada MEE, masyarakat ekonomi Eropa ya. Kalau di ASEAN ada masyarakat ekonomi ASEAN ya. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan daya saing produk ASEAN di pasar global. Jadi istilahnya kita ini bersatu di bidang ekonomi ya, untuk melawan serangan pasaran dari luar Asia ya, luar ASEAN, luar negara-negara ASEAN. Ya, diantaranya dengan cara menurunkan tarif perdagangan antar negara ASEAN ya, sehingga kalau mengadakan ekspor negara lain ya, sesama anggota ASEAN tidak diberi pajak bea cukai ya, biar masuk. Ini antara sesama anggota ASEAN.
Jadi tujuannya untuk memperluas kegiatan ekonomi negara-negara anggota ASEAN ini. Nah, selanjutnya ada pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Jadi ketika masalah ekonomi ini kan semakin berkembang, ya, maka perindustrian juga semakin berkembang. Ketika industri semakin berkembang, maka membutuhkan tempat yang lebih luas lagi, ya. Membutuhkan tempat untuk usaha, membuat perusahaan atau pabrik, ya. Sehingga terjadi konversi lahan yang asalnya lahan pertanian, asalnya sawah untuk bertani bercocok tanam, dirubah menjadi tempat-tempat usaha industri, ya, jadi pabrik dan lain sebagainya. Ini namanya konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman, ya, karena jumlah penduduknya semakin luas, maka lahan pertanian dirubah menjadi pemukiman. Sebagai contoh, di Singapura itu negara yang luas wilayahnya sangat kecil. Nah, maka dia untuk memperluaskan wilayah dengan melakukan reklamasi, ya. Reklamasi ini pengalihan fungsi lahan pantai menjadi daratan. Jadi asalnya pantai, lautan, laut, ya. Nah, itu dijadikan wilayah daratan. Ini namanya reklamasi. Nah, ini berarti termasuk salah satu bentuk konversi lahan atau alih fungsi yang asalnya pantai, laut menjadi daratan, jadi tempat pemukiman atau tempat industri. Nah, dengan konversi lahan ini juga banyak dampaknya, ya. Banyak dampaknya, ya, berkurangnya. Ini dampaknya ada dampak positif juga ada dampak negatif, ya. Nah, nanti bisa kalian diskusikan, ya. Bisa kalian apa saja kira-kira dampak atau pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Sebenarnya di sini sudah ada, ya. Bisa kalian baca, itu sudah ada. Bisa kalian kembangkan sendiri, kalian diskusikan. Nah, ini ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Dampak negatif konversi lahan pertanian berkurangnya luas lahan pertanian, produktivitas pangan menurun, ya. Hilangnya RTH atau ruang terbuka hijau. Nah, karena asalnya lahan pertanian banyak tanaman, ruang terbuka hijau, ya, karena dibuat menjadi tempat pemukiman atau perusahaan, akhirnya kan menjadi daerah yang tidak ada tanamannya, ya. Jadi bukan ruang terbuka hijau lagi, dan biasanya bisa untuk resapan air akan dijadikan tempat tinggal. Nah, daerah resapan air berkurang. Ini salah satu dampak negatifnya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalian belajar lagi, kalian baca bukunya. Kalau ada hal yang belum jelas bisa ditanyakan melalui daring atau ketika tatap muka. Cukup sekian dari saya. Kita akhiri dengan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.